wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Komisi 8 sudah memulai rapat panitia kerja tentang pembiayaan pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 2025. Pertama, sebagaimana di pembicaraan awal, pemerintah telah mengusulkan pembiayaan haji dibanding tahun 2024 ada penurunan sekitar Rp20.600 saja. Maka karena itu para anggota menyampaikan kritik karena sebelum pemerintah menyampaikan usulan itu, Menteri Agama telah menyampaikan komitmen bahwa pelaksanaan ibadah haji akan turun pembiayaannya. Maka turun 20.000 itu sama sekali tidak ada signifikansi untuk kemampuan jamaah kalau hanya Rp20.000. Kami tidak tahu maksud dari penurunan pembiayaan itu komitmen pemerintah. Karena itu hari ini kita sudah mulai rapat panja, sudah dipimpin Pak Wahid sebagai ketua panja. Para anggota tentu sudah mulai memberikan pandangan terhadap usulan pemerintah terkait pos-pos anggaran yang menyebabkan usulan pemerintah itu yang disebutkan menjadi angka yang terutama terkait proporsi pemakaian nilai manfaat yang diusulkan oleh pemerintah 70% ditanggung jamaah, 30% ditanggung nilai manfaat. Itu penurunan Rp20.000 dengan skema 70-30 itu jamaah akan naik kira-kira 70%. Ini tadi pembicaraan di panja, skema pembiayaan 70-30 dari nilai manfaat itu perlu dikaji ulang. Karena itu para anggota basisnya dulu nanti kita hitung, umpamanya Masair ini pembiayaan yang muncul di Arafah, Musdalifah dan Mina. Di tahun lalu pemerintah mengusulkan 4.200, sekarang 4.100 sekian. Jadi ada penurunan 30 sampai 40 rupiah saja. Kalau berbasis dengan penilaian temuan pansus yang lalu, mestinya ini bisa turun. Nanti akan kita hitung. Kira-kira komitmen dari para anggota bahwa pembiayaan yang 93 juta ini masih terlalu berat, apalagi dengan skema 70-30. Akan banyak nanti jamaah yang tidak punya kemampuan untuk melunasi, karena kondisi jamaah kita memang seperti itu sejak awal. Kecuali dari dulu kita sebutkan yang disebut dengan istitoah itu orang yang punya duit bisa berangkat. Tapi karena sudah skemanya itu ada subsidi, maka karena itu mereka masih berharap. Apa saja yang bisa diturunkan itu? Satu tadi masair, kemudian konsumsi yang periode lalu itu kira-kira 16,50 real per sekali makan. Nah, kita melihat apa yang ada di lapangan mestinya itu masih bisa diturunkan. Menurut para anggota yang masih berlangsung sekarang di angka 93 itu masih bisa diturunkan antara 1 juta sampai 2 juta rupiah. Kalau bisa menjadi angka 91 juta dibanding 93 cukup lumayan penurunan yang akan menjadi beban jamaah.
Kalau kita sudah ketemu basis komponen, baru kita bicarakan mengenai beban jamaah maupun nilai manfaat. Di tahun lalu komitmen BPKH akan menghasilkan sekitar 12 triliun rupiah hasil dari kelolaan yang akan dipakai nilai manfaat itu. Di bulan lalu maksudnya September, BPKH melaporkan ke Komisi 8 baru mencapai 11,4 triliun. Masih belum seperti komitmen di 12,2 triliun. Komisi 8 sudah setuju kalau angka itu tercapai, 4,4 triliun akan diberikan kepada jamaah yang tidak berangkat. Sementara yang akan berangkat pada tahun ini yang belum diputuskan itu, kalau pemerintah mengusulkan 70-30. Kalau skema pembiayaan 70-30, ya sekitar 5,8 triliun akan terpakai. Kalau skemanya 60-40%, 6, sekian triliun. Nah, nanti akan kita lihat kemampuan BPKH dalam hal mendapatkan nilai manfaat ini, bisa nggak 60-40? Kalau uangnya tercapai 12 triliun, itu masih bisa, masih ada surplus. Tapi kalau tidak mendapatkan tambahan hanya 11,2 triliun itu saja, skema pembiayaan 60-40 itu mungkin saja itu berat karena tidak cukup. Nah, itu nanti akan kita lihat. Maka komitmen DPR menurunkan beban jamaah pembiayaan untuk tahun ini, kami akan coba menemukan hitung-hitungan nanti. Ada beberapa yang bisa dilakukan nego, sebagian besar sebetulnya nego. Masair tadi itu, layanan di Arafah, Musdalifah, Mina, sebetulnya itu bisa dinego. Karena yang melayani di sana itu adalah syarikah, PT sebetulnya. Kalau PT ya tentu ada hitung-hitungannya, bisa dilakukan negosiasi tentang harga. Sama halnya pelayanan hotel, pelayanan catering, pelayanan transportasi, semuanya itu dengan para vendor-vendor yang ada di sana. Jadi kami kira hitung-hitungan ini bisa nanti akan kita turunkan. Bagaimana dengan pelaksanaan yang lalu? Kami sebetulnya sudah berjibaku di periode lalu, tetapi itulah kemampuan DPR. Tapi tahun ini kita akan coba menurunkan, memberikan bukti-bukti bahwa masih bisa diturunkan. Karena perjalanan kita melakukan pengawasan ke Saudi itu, kita mendapatkan angka-angka yang sebetulnya masih bisa diturunkan. Harapan masyarakat, karena Presiden Pak Prabowo juga ada menyampaikan di beberapa kesempatan berupaya akan bisa turun pembiayaan haji dengan layanan yang lebih sempurna, maka masyarakat menunggu. Tetapi dalam keadaan menunggu, usulan pemerintah yang kali ini sebetulnya belum ada perubahan, tentu tinggal harapan di DPR. Apakah DPR punya cara yang saya sebutkan tadi itu, mudah-mudahan kita bisa berhitung dengan pemerintah bahwa angka 93 itu masih bisa kita turunkan harganya. Kami kira ini yang perlu kami sampaikan. Rapat kita pada hari ini sudah mulai rapat panja. Kenapa harus rapat di masa reses? Karena memang tidak ada lagi waktu. Proses siklus haji sudah berjalan di Saudi. Kalau kita menunda, maka akan ada beberapa hal yang harus segera dilakukan di sana. Kita akan tertinggal. Satu, memastikan area yang kita pakai di Arafah, Musdalifah, dan Mina itu paling lambat di tanggal 12 harus MOU. Maka karena itu harus ada booking area. Sebelum kita putuskan pun harus ada jaminan booking area, kemudian hotel-hotel dan lain-lain. Maka tidak ada waktu bagi Komisi 8, masa reses pun kita harus lakukan rapat-rapat dan minta izin kepada pimpinan.